Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man jahada fi sabilillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Tema kultum kita pagi ini makanan halal dan haram. Makanan halal atau haram. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beda dengan malaikat. Kalau malaikat dibuat oleh Allah tidak perlu makan. Tidak perlu beristri. Tidak ada syahwat. Tapi kita manusia diciptakan oleh Allah perlu makan, perlu istri, ada syahwat. Ya. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Jadi makan dan minum ini sesungguhnya adalah ibadah. Karena diperintah oleh Allah. Sebetulnya bisa saja Pak, kita dibuat Allah tidak makan. Bisa, seperti malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberi kita kesempatan untuk beribadah. Yang namanya makan. Kita bisa saja diciptakan oleh Allah tidak sakit-sakit. Bisa. Seperti malaikat. Tapi Allah hendak Allah memberi kesempatan untuk kita untuk beribadah yang namanya berobat. Jadi berobat itu adalah ibadah. Demikian juga dengan makan, makan adalah ibadah. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Jadi ini perintah Allah, Pak. Kita makan ini, makan hanya yang halal dan thayyib. Kita sebagai orang beriman, Bapak dan Ibu, ya, dibedakan oleh Allah dalam cara memperoleh makanan ini ada dua hal. Beda kita dengan orang kafir, ya. Pertama, cara mendapatkan makanan. Yang kedua, hanya memakan yang halal dan thayyib. Itu beda kita dengan orang kafir. Orang kafir ya, tidak membedakan cara. Yang penting dapat. Ya. Kalau orang beriman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang batil. Ini kalau orang beriman, Pak, ada panduan dari Allah, ya. Ya. Mendapatkan suatu barang, ya, makanan, ini dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir
Ini tidak penting bagi mereka cara. Yang penting bagi mereka itu dapat. Halal, haram, hantam. Halal, haram, hantam. Ya. Oke, kalau orang beriman, ini cara ini jauh lebih penting daripada banyaknya. Ya. Kalau bahasa awaknya, dia mau saketik, dialah saketik, tapi caro yang perlu. Caro yang perlu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, orang beriman ini diperintahkan oleh Allah mendapatkan makanan itu hanya yang halal dan thayyibah. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Surah Al-Baqarah 168. Manusia ini diciptakan oleh Allah hanya boleh mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib saja. Seandainya dia memakan barang yang tidak halal, maka tubuhnya pasti rusak. Pasti rusak. Ini ketentuan pabrik, Pak. Kalau pabrik itu mengatakan, ya, kalau umpamanya kita beli mobil ya. Kita beli mobil, maka perintah dari pabrik itu, pakailah oli ukuran sekian. Ya kan? Kecepatan mesti sekian. Kalau kita menentang perintah daripada pabrik itu, maka mobil atau motor yang kita pakai pasti rusak. Pasti rusak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta daripada manusia ini, ya. Allah perintahkan manusia ini hanya memakan yang halal dan thayyib. Kalau dia tidak memakan yang halal dan thayyib, dia pasti rusak, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Inilah dua prinsip Bapak dan Ibu, ya, yang membedakan orang beriman dan orang kafir. Pertama, cara mendapatkannya di surah Al-Baqarah 188, dan kedua, zatnya halal dan thayyibah, surah Al-Baqarah ayat 168. Lalu apa prinsip, ya, prinsip makanan atau barang yang boleh kita peroleh di dunia ini? Ya. Prinsip pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang di muka bumi ini untuk manusia seluruhnya. Prinsip pertama, Bapak dan Ibu, apa saja yang ada di dunia ini pada prinsipnya boleh dimakan. Pada prinsipnya boleh dimakan. Kecuali yang dilarang. Kecuali yang dilarang. Yang dilarang ini sedikit, Pak. Yang dibolehkan banyak. Maka yang kita ingat yang dilarangnya saja. Ya. Ini prinsip. Berbeda dengan prinsip ibadah. Ya. Kalau prinsip ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip ibadah, apa saja yang dilakukan dalam ibadah itu haram dilakukan, hatta yadulul dalil ta'muruha. Sampai ada dalil yang menyuruh. Kalau ibadah yang kita kena perintahnya. Tapi kalau masalah muamalah, yang kita kena larangannya. Itu prinsip. Ya. Jadi masalah makan ini, apa saja boleh dimakan, kecuali yang dilarang. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa risikonya kalau kita memakan barang yang haram? Ini risiko dulu ya. Kalau kita memakan barang yang haram, kata Nabi SAW, maka doa-doa kita akan ditolak oleh Allah. Sebagaimana hadis yang menceritakan seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Kata Nabi, bagaimana doanya akan terkabul? Wa mat'amuhum haram. Dia makan barang yang haram. Wa masyrabuhum bil haram. Minumannya dari barang yang haram.
Walibasanuhum haram, pakaiannya dari barang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari barang yang haram. Bagaimana doanya terkabul? Jadi kalau kita makan barang yang haram ini, Pak, selain merusak tubuh, juga doa-doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa ditolak. Bahkan sholat 40 hari ditolak oleh Allah apabila kita makan barang yang haram. 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kenapa juga kita harus hati-hati tidak memakan barang yang haram? Karena kita tidak akan mati, Pak. Tidak akan mati sampai rezeki kita ini datang seluruhnya. Jadi tidak perlu khawatir, Pak. Tidak perlu, Pak. Kita akan khawatir memakan barang-barang yang haram. Tidak perlu. Karena tidak akan mati kita sampai rezeki kita itu diberikan seluruhnya oleh Allah. Sebagaimana disediakan oleh Imam Ibnu Majah nomor 2135, Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, carilah yang baik dalam mencari dunia. Sungguhnya jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Tidak akan mati, Pak. Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam rahim ketika umur 120 hari itu akan datang kepada kita seperti maut. Dia akan kejar kita kemanapun kita pergi. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal atau memakan barang yang haram. Karena rezeki itu pasti datang. Kata Nabi SAW. Lalu kemudian apa panduan Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan barang makanan yang halal dan haram? Panduan pertama adalah di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat." Dihalalkan bagimu seluruh yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'is, dan diharamkan yang jelek-jelek. Itu prinsip pertama, Pak. Jadi kalau dia itu baik, itu halal. Kalau dia itu buruk, haram. Mudah, ya, mudah kita mencernanya. Kalau dia baik, kata Allah, itu halal pada prinsipnya. Dan kalau dia buruk, itu haram. Prinsip kedua, Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza harrama ala qaumin akala syai'an." Jika Allah mengharamkan untuk memakan sesuatu, harama alaihim samanuha, maka haram pula jual belinya. Ini perhatikan Bapak dan Ibu, ini penting. Apabila Allah mengharamkan memakannya, maka haram pula jual belinya. Contoh, makan anjing itu haram. Maka jual beli anjing haram. Makan ular haram. Maka jual beli ular haram. Jadi Pak, hari ini banyak orang bikin sate ular. Minum darah ular, katanya obat kuat. Haram, jual beli ular haram. Untuk seluruh hal. Buaya haram. Memakai ikat pinggang dari buaya otomatis haram. Karena tidak boleh diperjualbelikan. Itu prinsip, Pak. Kalau haram dimakan, haram pula untuk jual belinya. Kucing haram dimakan. Kucing haram dimakan. Maka jual beli kucing ikut kepada hukum itu haram. Yang boleh jual beli makanan kucing. Makanan anjing boleh dijual, tapi menjual anjing
Menjual kucing menurut hadis ini haram. Bapak-bapak yang pergi berburu babi, ketika berburu Pak, lalu dijual. Karena kita tidak makan babi, babi itu dijual. Haram. Ya Pak, haram. Karena haram, memakannya haram, jual belinya. Itu beberapa prinsip yang penting yang kita ingat, Bapak dan Ibu, ya. Apabila haram dimakan, haram pula jual belinya. Lalu apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, di surah Al-Maidah ayat 3, yang diharamkan pertama adalah memakan bangkai. Seluruh yang mati tanpa disembelih itu bangkai. Bapak Ibu perhatikan kalau beli ayam itu sudah mati, kemudian disembelih oleh tukang ayam, itu bangkai. Haram. Seluruh yang mati sebelum disembelih itu bangkai, haram dimakan. Kecuali bangkai ikan. Nah, ini pakai kecuali ini Pak. Ya, kecuali bangkai ikan. Ya. Jadi bangkai haram, ya, kecuali bangkai ikan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ketika sahabat pergi berlayar, sahabat tidak berwudu dengan air minum yang dibawa. Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi, huwa tuhur, air laut itu suci. Wa ahallu mayyitahu, dan halal bangkainya. Air laut itu suci. Jadi boleh berwudu dengan air laut? Boleh. Dan bangkainya suci. Maka bangkai ikan itu halal. Yang kedua tidak boleh dimakan itu adalah darah. Darah haram dimakan. Maka orang tidak boleh menjual darah yang ada donor darah. Darah tidak boleh dimakan Pak. Ya. Yang ada donor darah. Termasuk seluruh organ tubuh. Kita kiaskan dengan ayat ini. Seluruh organ tubuh haram dijual. Jual jantung, jual ginjal, ya kan? Seluruh organ ini kan tidak boleh dimakan pertama, ya. Yang kedua ada kiasnya, ya. Dari surah Al-Maidah ayat 3 ini, maka dia tidak boleh dijual belikan. Payah panai duit dijual lah ginjal lambu kocie, tidak boleh Pak. Ya, haram jual beli organ tubuh. Yang ketiga yang diharamkan dalam Al-Quran adalah babi. Babi, jual beli babi, membuat kandang babi, dan seluruh yang terkait dengan itu haram. Termasuk tadi Bapak Ibu, Ibu tidak ada pergi buru babi. Ya, ini banyak dia Pak, pergi buru babi, tidak lupa terjual babi, walaupun dijual kepada orang kafir, tetap ya haram. Darah tadi dikatakan haram kecuali hati dan limpa. Nah, darah tidak boleh dimakan kecuali hati dan limpa. Karena hati itu dari darah, limpa itu dari darah. Maka hati dan limpa boleh dimakan. Selanjutnya yang diharamkan oleh Allah adalah khamar. Khamar, seluruh minuman yang memabukkan itu disebut khamar. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dan khamar ini, khusus untuk khamar ini, Nabi menceritakan ada 10 orang yang terlibat dalamnya, seluruhnya haram. Zatnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawakan, yang memakan, peminumnya, tukang tuangnya. Nah, ambo kan menjual bir, ambo kan tidak meminum, ambo menuangkan, tetap haram. Ambo tukang bawa bir saja Pak, ambo tidak satu minum, tetap haram. Tetap haram Pak. Jadi seluruh yang terkait dengan khamar ini, ya haram. Termasuk narkoba. Narkoba ini kiasnya kepada khamar. Karena narkoba tidak ada dalam Al-Quran. Maka dia memakai kias. Ya, maka narkoba itu larinya ke khamar. Haram seluruhnya. Yang ikut mengedarkan,
memakai, ya, sepenjual, apa saja yang terlibat dengan khamar, itu haram, semuanya haram. Kemudian yang diharamkan lagi adalah seluruh binatang yang bertaring, yang membunuh mangsanya dengan taringnya, haram dimakan. Anjing, harimau, ular, biawak. Pokoknya dia membunuh mangsanya dengan taringnya. Maka kita lihat Pak, binatang ini bertaring atau tidak? Babi jelas bertaring, harimau bertaring, ular bertaring, biawak bertaring, tikus bertaring. Jadi seluruh yang bertaring ini haram dimakan. Kemudian yang membunuh mangsanya dengan cakarnya. Dia membunuh mangsanya dengan cakar. Elang, burung Raja Wali, ya, membunuh mangsanya dengan cakarnya, maka ini haram dimakan. Haram dimakan. Selanjutnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang membuat tato dan yang ditato. Ini termasuk yang diharamkan, Pak, ya. Yang membuat tato dan ditato. Ya. Termasuk ibu-ibu menghilangkan alis. Alis dihilangkan diganti dengan spidol. Nah. Ini tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang dilarang lagi memakan hewan jalalah. Sebagaimana hadis dari Ibnu Majah nomor 3180, binatang jalalah adalah binatang yang halal, tapi dia memakan yang kotor. Dia halal, tapi memakan yang kotor. Contoh, ikan lele halal. Tapi ketika ikan lele diletakkan dalam septic tank, dibesarkan di dalam tempat yang kotor, dia memakan tai, dia memakan kotoran, maka dia menjadi haram. Nah, perhatikan Pak, lele kan dalam septic tank memang gemuk dia kan, tapi dia memakan yang kotor, maka ini menjadi haram. Ayam halal, tapi ketika ayam memakan kotoran, dia menjadi haram. Maka orang-orang tua kita dahulu, Bapak dan Ibu, kalau beli ayam, itu dikurung dulu 3 hari. Dikurung 3 hari, diberi makan beras atau padi, sampai bersih lambungnya dari kotoran. Baru dipotong, supaya yakin ayam ini tidak memakan kotoran. Nah, makanya dulu dikurung ayam 3 hari, Pak. Supaya bersih perutnya. Kambing pun begitu. Kambing kalau dia makan kotoran, dia menjadi haram. Tak boleh dimakan. Kemudian binatang-binatang yang diterkam, yang mati terjatuh, ini haram dimakan. Ya, binatang yang matinya diterkam binatang buas, atau dia terjatuh, sayang kita, sayang terbuang, tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian yang mirip lagi, kalajengking, tikus, burung Raja Wali, gagak, ini sejenis Pak, ini haram dimakan. Biawak. Namun ada satu binatang dalam hadis yang dibolehkan oleh Nabi, namanya dab. Dab ini beda dengan biawak. Kalau dab di Arab itu hanya memakan sayur-sayuran. Dia hanya memakan sayur-sayuran. Dia kayak biawak, Pak. Kayak seperti biawak. Tapi dia bukan biawak. Kalau biawak, dia makan daging, makan segala macam. Jadi, biawak haram dimakan. Lalu apa saja yang dihalalkan oleh Allah? Yang dihalalkan oleh Allah adalah binatang ternak. Surah Al-Maidah ayat 1. Binatang ternak ini diciptakan oleh Allah, sekali beranak itu banyak. Itu ayam, itik, kambing, sapi, banyak. Ya. Maka itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan. Binatang ternak, seluruhnya bermanfaat. Kulitnya bermanfaat. Dagingnya bermanfaat. Bahkan kencing daripada binatang itu bermanfaat.
untuk pupuk. Ya. Jadi binatang ternak, kambing, itik, ayam ini yang direkomendasikan Allah untuk dimakan. Yang kedua, seluruh binatang laut. Seluruh binatang laut pada prinsipnya halal dimakan. Pada prinsipnya halal dimakan semua. Ya. Semua binatang laut itu boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan adalah keledai. Kalau kuda boleh dimakan. Kuda boleh dimakan, tapi kata Nabi yang tidak boleh dimakan itu keledai. Karena keledai ini memakan juga yang kotor-kotor. Nah, kalau kita di sini jarang keledai. Kalau di Pakistan, di Arab itu banyak keledai. Ya. Dia makan juga kadang sampah-sampah. Ya. Maka tidak boleh makan keledai. Lalu makan katak. Katak kau bahasa awaknya konce. Ya. Makan katak, kata Nabi, sesungguhnya boleh, tapi untuk obat. Bukan untuk dimakan sehari-hari. Ya. Sesuai dengan hadis dari Abdurrahman bin Utsman, katanya ada seorang tabib di sisi Rasulullah menyebutkan suatu obat yang berupa katak. Lalu Nabi melarang membunuh katak. Nabi melarang membunuh katak, dan katak ini boleh dipakai hanya untuk obat, bukan untuk dimakan. Bukan untuk dimakan sehari-hari. Kemudian kelinci boleh dimakan. Kelinci boleh dimakan. Ya. Terakhir, Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Fa'idha asiba dawa'un da'in. Apabila kamu temukan obat dari satu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu. Jadi selain Nabi bersabda, innallaha anzala da'a wa dawa'a wa ajala likulli da'in dawa'an. Setiap penyakit ada obatnya, fatadawwaw. Maka berobatlah. Jadi berobat ini juga perintah Allah, Pak. Sakit karena Allah, berobat karena Allah. Namun ada larangan di sini, wala tadawwaw bil haram, jangan berobat dengan barang yang haram. Contoh, ada orang memberi nasihat, Pak, karena Bapak sudah sakit apa tidak sembuh-sembuh, katanya boleh meminum air kencing. Ya kan, Pak? Ada orang mengatakan hari ini air kencing itu obat. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Apabila dia haram, maka tidak ada obat padanya. Jadi tidak boleh berobat dengan barang yang haram. Itu prinsip, Pak. Prinsip. Maka waktu kemarin ada COVID, Pak, kita tentu minta persetujuan dari Majelis Ulama dulu, apakah ini halal atau haram, karena disuntikkan ke dalam tubuh. Ya, syukurlah ada fatwa MUI bahwa itu halal. Ya. Kalau enggak, dia menjadi haram. Ya, menjadi haram. Itulah Bapak dan Ibu, ya. Seluruh barang yang haram tidak ada obat padanya. Kalau ada orang mengatakan, minumlah TKW atau urutkan TKW ke tubuh supaya rematik hilang. Tak boleh. Karena barang yang haram tidak ada obat padanya. Itulah Bapak dan Ibu, kultum kita pagi ini. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan apa saja yang haram, apa saja yang halal. Yang penting yang diingat, yang haramnya. Kalau tidak dikatakan haram, berarti boleh. Tidak dikatakan haram, berarti boleh. Berdasarkan hadis tadi, al-aslu fil mu'amalah, al-ibahah, hukum asal daripada muamalah itu boleh. Hatta dalil tahrimuha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian, ya,